Halo semua, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik aja dan tetap jaga kesehatan ya. Perkenalkan, nama aku Syaifa dan aku hari ini ditemani oleh Kak Gaisa akan memberikan kalian materi untuk kelas 4 SD mengenai metamorfosis. Adakah dari kalian yang tahu metamorfosis itu apa? Yuk, mari kita lihat. Nah, apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah proses daur hidup hewan tertentu di mana terjadi perubahan bentuk hewan, mulai dari telur hingga dewasa. Pasti kalian semua udah tahu kan kalau hewan itu identik dengan kata tumbuh, karena dia bisa berkembang biak dan bisa berubah menjadi lebih dewasa lagi. Nah, tapi ada nih hewan tertentu yang di mana mereka tuh berubah wujudnya. Maksudnya dari wujudnya adalah tiba-tiba mereka menjadi telur, lalu menjadi hewan kecil lalu menjadi hewan dewasa. Nah, proses itu dinamakan metamorfosis dan hanya terjadi di dalam hewan tertentu. Rata-rata adalah hewan serangga. Nah, tahu gak sih, ternyata metamorfosis itu ada jenisnya loh. Nah, oleh karena itu kita akan tahu bahwa metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu terdapat metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kok metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu bedanya apa sih kira-kira? Yuk kita cari tahu. Nah, sekarang aku mau ngasih contoh ke kalian tentang metamorfosis sempurna nih. Kalian pasti di rumahnya pernah ngeliat kupu-kupu. Penasaran nggak sih kupu-kupu itu berasal dari mana? Nah, aku akan menjelaskan mengenai daur hidup kupu-kupu. Jadi, daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur. Lalu, telur tersebut menetas menjadi ulat, dan ulat kemudian berubah menjadi kepompong. Kepompong itu, kalau misalkan kalian lihat di pohon, dia yang menggantung dengan warna putih. Nah, akhirnya kepompong yang telah cukup waktu akan keluar dan berubah menjadi kupu-kupu. Lalu kupu-kupu dewasa terus, selanjutnya akan bertelur lagi, dan demikian seterusnya. Di dalam daur hidup kupu-kupu, terjadi perubahan-perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuknya itulah yang dinamakan metamorfosis. Jadi dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu dewasa lainnya adalah proses-proses metamorfosis. Nah, selain kupu-kupu juga terdapat hewan lain yang bermetamorfosis sempurna nih. Apa aja? Contohnya yang pertama itu adalah katak. Jadi dari katak dia bertelur, lalu menjadi hewan kecil yang bisa dinamakan kecebong. Lalu dari kecebong itu juga berubah untuk menjadi katak kecil dan berubah menjadi katak dewasa. Nah setelah itu juga ada nyamuk. Nyamuk itu awalnya bertelur yang dinamakan jentik, lalu dia berubah menjadi imago dan setelah itu berubah lagi menjadi nyamuk dewasa. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu apa sih metamorfosis tidak sempurna itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kita bisa tahu nih di sini ada gambar apa. Nah, kita tahu ini adalah kecoa. Nah, kita bisa sering lihat kan kalau di rumah, misalnya di pojokan tembok ataupun di kolong meja biasanya ada hewan kecoa. Nah, hewan kecoa itu sangat suka singgah di tempat-tempat yang kotor atau berdebu. Nah, daur hidup kecoa atau lipas juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa berselubung setelah dibuahi induk jantannya. Telur tersebut akan menetas menjadi kecoa muda atau bisa disebut dengan tempayak. Bentuk kecoa muda tidak jauh berbeda dengan bentuk kecoa dewasa. Nah, perbedaannya apa sih kecoa muda dengan kecoa dewasa? Nah, perbedaannya terdapat pada bagian tubuh yang ada pada kecoa muda maupun kecoa dewasa. Kecoa muda itu tidak bersayap. Nah, sedangkan kecoa dewasa mereka sudah mempunyai sayap. Selanjutnya, kecoa muda tumbuh menjadi kecoa dewasa yang bersayap. Setelah menjadi dewasa, kecoa akan bertelur, demikian seterusnya. Nah, ternyata bukan hanya kecoa aja loh yang bisa bermetamorfosis secara tidak sempurna. Kita bisa lihat di sini ada belalang dan capung. Mereka juga bermetamorfosis secara tidak sempurna.
Nah, belalang juga bertelur lalu berubah menjadi nimfa dan diakhiri dengan tahap imago. Begitu juga dengan capung. Capung awalnya juga bertelur terlebih dahulu, lalu mereka berubah menjadi nimfa dan akhirnya berubah menjadi imago. Nah, apa sih perbedaan antara keduanya? Itu perbedaan antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau metamorfosis sempurna adalah sebuah perubahan bentuk yang melalui 4 tahap, yaitu telur, larva, purpa, lalu menjadi imago, yaitu hewan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya melalui 3 tahapan, yaitu dari telur, langsung menjadi larva atau nimfa, dan langsung menjadi hewan dewasa atau imago. Sehingga perbedaan di antara keduanya adalah proses tahapannya. Ketika di metamorfosis sempurna ada 4 tahapan, tetapi di metamorfosis tidak sempurna hanya ada 3 tahapan. Jadi kalau teman-teman ditanya apa perbedaannya, udah tahu ya sekarang jawabannya apa gitu. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu dan mengenal lebih baik tentang apa aja sih metamorfosis dan bagaimana jenisnya, dan apa aja contoh-contoh hewan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, ternyata seru banget ya hewan-hewan itu memiliki banyak jenis dan bagaimana cara mereka berkembang biaknya. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak dan semoga ilmu yang kita bagikan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Dadah.